Tandu mulai lewat di hadapanku. Tirainya meliuk-liuk. Aku menajamkan mata, penasaran siapa yang ada di dalamnya. Mataku melebar, melihat seorang gadis di dalam tandu. Gadis cantik berpakaian bak putri raja zaman dulu itu, mengulas senyum sepanjang perjalanan. Audiobook Matahana dinarasikan oleh Aprilia Anis sebagai pengisi suara wanita. Suara pria diisi oleh Rili. Selamat mendengarkan. Episode 6, Misteri Curug Bawang. Di sepertiga malam, aku terbangun karena panggilan alam. Aku beringsut dari baringan ke posisi duduk, lalu mengedar pandangan ke sekeliling. Teman-temanku masih terbuai dalam alam mimpi. Di villa ini ada beberapa kamar, tapi jangan harap kami tidur masing-masing atau satu kamar berdua. Yang ada, kasur-kasur busa di kamar lain dibawa ke satu kamar ini, lalu didempetkan. Kami berlima sepakat tidur bersama. Semua itu karena Nita, si nyonya rumah yang tajir dan elegan, merasa takut tidur sendiri. Risma, si cewek simpel, jadi ikut-ikutan. Alasannya simpel, agar Bi Anih tidak perlu membersihkan banyak kamar, cukup satu saja, menghemat tenaga, katanya. Novi tak perlu dijelaskan, dia memang penakut. Yuli? Hah? Kemana Yuli? Aku mengamati gadis-gadis yang tidur di sebelahku. Nita, Risma, Novi, Yuli. Di mana Yuli? Suara pintu kamar mandi berdecit sesaat. Aku menghela napas lega. Ternyata Yuli sudah lebih dulu mendapat panggilan ke kamar mandi. Aku beranjak bangun, mendekati Yuli yang tampak memegangi gulungan plastik hitam. Aku kira kamu kemana, Yul? Yuli tampak melenguh. Kayaknya aku gak bisa ikut ke curug besok, keluhnya. Loh, kenapa? Dapet Han, gak lucu kan main air saat menstruasi. Ya sudah, kita tunda saja ke curugnya. Kita bisa jalan-jalan ke tempat lain dulu. Bisa ke kebun teh atau ke Taman Matahari. Aku memberi saran dan Yuli mengangguki. Selesai membuang hajat, aku keluar dari kamar mandi. Setelah itu bergegas bergabung lagi bersama yang lain. Mumpung yang lain masih pada bobo, aku berencana akan membicarakan perihal suara gamelan degung di gunung belakang dengan Yuli. Sahabatku satu ini semalam sepertinya mendengar suara gamelan juga. Yul, ucapku pelan seraya melirik wajahnya. Dia sudah tidur lagi ternyata. Ya sudah, besok sajalah. Pagi-pagi sekali aku menghampiri Bu Ani yang sudah bergelut dengan alat dapur yang berbenturan di dapur. Pagi Bu. Pagi Neng, sudah bangun Neng? Hana Bu. Oh iya, Neng Hana. Ibu masak buat bekal kami ya? Tanyaku melihat beberapa masakan sudah matang di atas meja makan bundar, tak jauh dari sana. Iya, jadikan ke curugnya. Kayaknya ditunda dulu deh Bu, paparku. Ada yang lagi PMS soalnya. Oh, ya sudah. Nanti saja kalau haidnya sudah reda. Kalau lagi haid, memang gak boleh main-main ke gunung dulu. Jaga-jaga aja sih, Neng. Papar Bu Ani. Aku menipiskan bibir. Tengah menimang, apa harus kutanyakan pada Bu Ani tentang suara gamelan semalam? Bu? Ya, Neng? Bu Ani mematikan kompor. Semalam ada hajatan ya Bu? Bu Ani menautkan alis. Hajatan? Itu semalam
Hana mendengar seperti ada suara gamelan degung, tapi samar dengan suara air terjun sih. Jelasku. Bu Anih bergeming. Dia menatapku lekat sebelum akhirnya terkekeh. Oh, itu paling suara radio, Neng. Mang Itang suka dengerin golek di radio, tuturnya. Ibu ke depan dulu ya. Neng Hana sarapan gih, titahnya. Sebelum aku menjawab, wanita setengah baya itu berlalu tergesa, meninggalkanku dalam keheranan karena sikapnya yang agak ganjil. Satu persatu sahabat-sahabatku mendatangi dapur karena aroma sedap yang masakan Bu Anih timbulkan. Sementara aku sudah sarapan lebih dulu, menang telak kan? Setelah sarapan, aku keluar rumah melihat-lihat halaman Pilanita. Tak sengaja, aku melihat Pak Itang dan Bu Anih tengah berbincang. Wajah mereka menegang, seperti membicarakan sesuatu yang serius. Merasa penasaran, aku menghampiri. Suami istri itu langsung menghentikan perbincangannya, lalu melengkungkan senyum di bibir mereka. Neng? Pak Itang menyapa. Aku tersenyum, seraya mengangguk ringan. Neng Nita sama yang lainnya sudah bangun. Bu Anih bersuara. Sudah Bu, yang lain lagi sarapan. Bu Anih pamit, berniat menyiapkan keperluan lain. Sementara Pak Itang yang sedari tadi memegangi sapu, melanjutkan menyapu hamparan rumput hijau dari daun-daun kering kecil yang sama sekali tak mengganggu. Menurutku, ada beberapa batu besar, permukaannya sudah licin, sepertinya biasa dipakai duduk-duduk. Aku mendudukkan diri di salah satu batu seraya memerhatikan Pak Itang. Pak, Bu Anih sudah cerita belum kalau kita tidak jadi ke Curug? Aku memulai percakapan. Sudah, Neng? Jawab lelaki yang usianya sekitar 50 tahunan itu. Pak, Hana boleh tanya-tanya? Mangga, Neng. Pak Itang menghentikan kegiatannya. Dia duduk tepat di atas batu di seberangku. Aku menggumam lalu melirik ke belakang villa. Hana iseng buka Google, nyari-nyari tentang Curug Bawang, tapi nggak ada. Yang ada malah curug yang lain. Oh, gunung di Bogor banyak atuh, Neng. Mata airnya juga banyak. Curug Bawang ini cuma salah satu curug kecil, tak terlalu terkenal juga. Kok namanya aneh sendiri sih, Pak? Yang lain kebanyakan pakai nama buah. Nangka, salak. Lah, kok ini bawang? Dulu di belakang sini, di bukit sana tepatnya, dijadikan tempat menanam bawang. Bapak Pak Itang dulu ikut bertani di sana. Nggak cuma bawang, ada cabe, tomat, dan rempah lainnya. Istilahnya bumbu dapur gitu, Neng, sambelin. Oh, mohon Pak. Hasil bawangnya bagus-bagus, Neng. Umbinya besar-besar. Untunglah pokoknya mah. Dulu waktu kecil bapak sering bantu panen. Selesai panen, makan-makan sama petani lain. Habis itu bapak sama anak-anak lain dikasih upah. Resep weh, Neng, pokoknya mah. Pak Itang bereuforia menceritakan masa kecilnya yang indah. Terlihat binar-binar di matanya saat dia bercerita. Tak terasa, aku ikut tersenyum mendengarnya. Terus sekarang gak dimanfaatin lagi lahannya, Pak? Tanyaku. Wajah Pak Itang berubah drastis. Tampak sekali dia mengambil napas dalam. Ada kejadian aneh di musim panen selanjutnya, Neng. Bawang-bawang di dalam tanah hilang tanpa jejak semuanya. Seluas bukit yang di belakang. Gak cuma bawang, cabe, tomat, dan bumbu-bumbu lain lenyap dalam semalam. Tunjuk Pak Itang pada bebukitan yang terbentang di belakang villa. Sementara aku masih diam mendengarnya. Ada pencuri, Pak. Sampai sekarang belum terjawab, Neng. Karena penasaran, bapaknya bapak bersama petani lain coba bercocok tanam lagi. Pas menjelang panen, sudah dicek dan bawangnya ada. Rencananya pagi mau dipanen, semalaman ditungguin itu kebun bawang. Pas pagi mulai dipanen, umbi bawangnya sudah hilang lagi. Aku mangut-mangut dengan bibir membulat.
Apa makhluk halus yang mencuri bumbu-bumbu dapur itu ya? Batinku berspekulasi. Menurut Neng Hana siapa lagi yang mungkin melakukannya? Selain sifat jahil jin dan setan yang akan terus menggoda anak cucu Adam. Hah? Aku menengadah kilat ke arah Pak Itang. Kenapa, Neng? Pak Itang malah keheranan. Aku menautkan alis. Suara tadi bukan suara Pak Itang. Aku menoleh ke kanan dan ke kiri dan dia kan. Aku melihat pria berbaju putih duduk di salah satu batu. Dia tersenyum ke arahku. Pria berpeci putih itu yang baru saja berbicara. Dia, Gobli. Aku kaget. Kenapa dia ada di sini? Saat aku berkedip, dia menghilang. Tidak, Hana. Ini pasti halusinasi. Halusinasi. Rupanya gelagat anehku diperhatikan Pak Itang. Aku belingsatan, tapi mencoba tetap tenang. Bukan apa-apa, Pak. Hari pertama kami mengunjungi kebun teh, bersuah foto bersama dan tak lupa berburu kuliner. Yuli ikut bersama kami, tapi beberapa kali aku menangkap kemurungannya. Seberapapun kami mencoba menghiburnya, kekecewaan itu pasti tak bisa hilang seutuhnya. Apalagi saat ini dia tengah PMS. Tahu sendiri kan kalau ciwi-ciwi lagi PMS. Hari berikutnya kami mendatangi tempat rekreasi terkenal di Bogor. Tak lupa mengunjungi pabrik pengolahan susu sapi yang terkenal itu. Naik kuda dan masih banyak lagi. Tinggal 2 hari lagi jatah liburan kita. Besok ke Curug ya. Haidnya sudah berhenti kok. Cetus Yuli saat makan malam. Semua menyahut setuju, termasuk aku sendiri. Tak sengaja ekor mataku melirik Pak Itang dan Bu Anih yang tampak saling berbisik mendengar rencana kami. Kenapa, Pak? Tanyaku. Itu mending batalin aja perjalanan ke Curugnya. Pak Itang menjeda ucapannya, membuat kami semua memperhatikan kepadanya. Itu, Neng, takut kejatuhan batu. Dia melanjutkan saat Bu Anih menyikutnya pelan. Spontan aku dan teman-teman saling melirik kaget. Gimana sih, Pak? Kemarin Bapak fine-fine aja, malah mau antar kami. Protes Nita. Dia lalu melirik Yuli yang terlihat sangat kecewa. Sehari besok aja deh, Pak. Lusa kita pulang loh. Curug itu kan tujuan awal kami. Risma bersuara. Pak Itang dan Bu Anih saling melirik bingung. Keesokan paginya, kami sudah bersiap mendaki Curug. Pak Itang ikut menemani. Pak Itang bersedia mengantar dengan syarat kita harus pergi pagi dan jangan sampai pulang saat gelap. Itu pesannya. Pukul 10 pagi, kami sudah tiba di atas. Mata air membuncah dari atas celah gunung batu. Air terjun mini yang biasa disebut curug ini sangat indah. Tidak sia-sia kami mendaki menuju tempat ini, walau disertai drama Nita dan Risma yang hampir menyerah sejak pos pertama. Sesampainya di tempat yang dominan suara alam ini, kami bermain-main. Ada beberapa pengunjung juga, tapi tidak terlalu banyak. Pak Itang terlihat serius mengamati kami. Dia bahkan akan menegur jika salah satu dari kami ada yang pergi terlalu jauh. Pak Itang akan mengiring kami seperti gembala mengiring kambing-kambingnya. Yuli terlihat sangat bahagia. Ternyata dia benar-benar menyukai air terjun. Terbukti dari tadi dia sangat antusias mandi di bawah air. Pukul 13.00, Pak Itang menginterupsi kami untuk segera bersiap turun. Aku dan yang lain segera berganti pakaian.
Padahal pengunjung lain masih berdatangan. Tapi kita harus nurut sebagai salah satu syarat dari penjaga pila itu. Yuli tertegun menatap ke arah curug seperti melihat sesuatu di sana. Aku coba melihat ke arah tatapan Yuli, tapi hanya melihat bebatuan di balik air yang mengalir. "Yul, jangan melamun," tegurku seraya menepak bahunya. Yuli terkesiap, segera tersenyum, lalu bibirnya tampak mengerucut. "Masih pengen di sini, Han. Ini kan masih siang. Padahal turun sore juga masih keburu." Gerutunya pelan, seraya tatapannya mencak-mencak ke arah Pak Itang. Untung Pak Itang tidak sedang memerhatikan kami. "Udah nurut aja apa kata orang tua," kataku seraya mengajaknya bersiap mengais tas ransel berisi handuk dan baju ganti. Sebelum bada asyar, kita sudah sampai di rumah. Alhamdulillah. Sesampainya di villa, Pak Itang masih berpesan agar kami istirahat dan langsung pulang besok pagi. Nita berdecih kesal, merasa pekerjanya itu mulai mengatur kami. Tapi aku tahu ada alasan yang mungkin tidak bisa Pak Itang jelaskan. Percayalah kawan, orang tua itu tidak pernah salah. Jika orang tua salah, ulangi lagi pendapat yang pertama. Itu kata Ami. Aku jadi kangen sama Ami. Segera ku ambil gawai lalu menelepon Ami dan mengabari, besok aku akan pulang. Aku menapakkan kaki di tempat asing, sepi dan hanya sendiri. Aku memutar tubuh, tak kutemukan sesiapapun. Yang ada hanya bentangan alam yang menghijau, gunung, dan bukit di sekeliling. Tempatku berpijak nampak datar dengan pepohonan di sekitar. Samar-samar dari kejauhan, aku mendengar alunan musik degung. Kembali aku mencari-cari asal suara. Semakin lama, suara semakin mendekat. Dari kejauhan, aku melihat siluet segerombolan orang mendekat. Mereka berjalan semakin dekat, diiringi alunan musik degung yang berasal bersamaan. Padahal tak ada seorang pun yang memainkan gamelan itu. Sudah mirip backsong di film-film. Kutautkan alis melihat orang-orang berpakaian pengawal zaman kerajaan zaman dulu berjalan beriringan. Beberapa di antara mereka menggotong sebuah tandu. Mereka lewat persis di depanku, tapi sama sekali tak terusik dengan keberadaanku, malah terkesan cuek. Tandu mulai lewat di hadapanku, tirainya meliuk-liuk. Aku menajamkan mata, penasaran siapa yang ada di dalamnya. Mataku melebar, melihat seorang gadis di dalam tandu. Gadis cantik berpakaian bak putri raja zaman dulu itu mengulas senyum sepanjang perjalanan. "Yuli!" Aku terlonjak bangun dari tidurku. Beberapa sahabatku bergumam mengomel. "Berisik woi, ngantuk." Aku masih mengatur nafas ngos-ngosan. Jantung berpacu lebih cepat dari biasanya. Aku masih mengumpulkan kesadaran. Tadi itu cuma mimpi. Mimpi yang menguras tenaga dan emosi. Badan terasa pegal semua. Punduk pun memberat. "Yuli," aku memeriksa satu persatu para gadis yang tertidur di sampingku. 1, 2, 3. "Yuli, di mana Yuli?" Aku mencoba tenang. Mungkin Yuli ke kamar mandi lagi. Lelah setelah bermimpi tadi, aku merebahkan tubuh kembali. Hana, kamu gak subuh?" Suara Novi membangunkanku. Aku terbangun, menatap Novi. "Jam 5, Han. Gak biasanya bangun telat," ujarnya.
Saat hari mulai terang dan kami bersiap pulang, entah siapa yang memulai. Kami baru menyadari Yuli tidak ada di villa. Dia menghilang. Yuli! 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 Pendengar semua, episode ini telah berakhir. Jangan lupa subscribe channel ini agar bisa menyaksikan kelanjutan ceritanya. Terima kasih sudah mendengarkan.